ulang tahun. Nah, Bapak Slamet pada tanggal 18 serta doa ucapan syukur ulang tahun pernikahan antara Ibu Reni dan Bapak Eko yang tepat hari ini ya Bu Reni ya, tanggal 18. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan syukur kita. Mari kita mengawali ibadah kita dengan pujian bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, Kau meninggalkanku, bukan menari dan bersuka. Kita pujikan kembali, bersyukur selalu, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Mari kita bersatu di dalam doa, Bapak Ibu Saudara. Sungguh kami bersyukur selalu Tuhan, oleh karena kasih anugerah-Mu kepada kami yang tidak pernah berhenti. Kami selalu minum anggur yang baru setiap hari oleh karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, pada malam hari ini Bapak Eko dan Bapak Slamet
sekeluarga bersama-sama mengucap syukur kehadiran-Mu Tuhan. Bersyukur untuk ulang tahun pernikahan antara Bapak Eko dan Ibu Reni. Bersyukur untuk kelahiran anak Liora. Bersyukur untuk ulang tahun Ibu Reni serta Bapak Selamat di tanggal 17 dan 18. Sungguh kemurahan Tuhan, bulan Maret begitu luar biasa berkesan bagi keluarga ini. Oleh karena itu Tuhan, di malam ucapan syukur ini, kiranya Tuhan memberkati keluarga ini sehingga sukacita yang mereka rasakan juga dapat mengalir kepada kami semua. Engkau memberkati Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya menolong sehingga setiap firman Tuhan yang didengarkan boleh menjadi berkat bagi kami, boleh menjadi sukacita yang melimpah-limpah bagi keluarga di tempat ini. Demikianlah Bapa, Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam ucapan syukur pada malam hari ini Tuhan. Biarlah semuanya boleh Tuhan pakai sesuai talenta masing-masing. Dan sekali lagi kami menyerahkan ibadah ucapan syukur keluarga Bapak Eko dan Ibu Reni ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, rasanya nih suara saya terdengar kencang sekali ya. Tidak seru kalau jangan tidak ikut berdiri. Nah, kita mau bersama-sama bersukacita memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara supaya suara saya dan jenengan ini berimbang karena bersama-sama semangat. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan, bersukacita untuk keluarga di tempat ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lagi segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bersama-sama soraklah haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bersoraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah, soraklah haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikat
aku mau nyanyi. Haleluya, ku mau nyanyi tentang dia. Haleluya, ku mau sorak tentang dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita mau terus bersyukur ya Bapak Ibu ya, bersorak untuk Tuhan yang memberi kita hidup, memberi kita kasih karunia dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kerinduan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan tidak hanya dirasakan dan diinginkan oleh keluarga di tempat ini, tetapi boleh kita rasakan juga bersama-sama pada malam hari ini. Kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita percaya bahwa jalan itu tidak lurus, tidak rata, tapi Tuhan janji selalu menyertai. Kita angkat satu pujian, jangan pernah menyerah. Kita pujikan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Kepada Bapak Pendeta Sriawan, dipersilahkan. Kita akan berdoa. Kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur saat malam hari ini Kau boleh kumpulkan di tempat ini
untuk kami boleh bersukacita bersama dan keluarga Pak Eko, Pak Slamet yang saat ini mengalami anugerah Tuhan yang betul luar biasa yang datangnya daripada Tuhan. Dan seperti apa yang Engkau kendaki bersama-sama dengan orang yang bersukacita, maka kami pun harus bersukacita. Oleh karena itu Tuhan, saat ini sekali lagi kami terus hendak memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan waktunya buat kami, untuk kami boleh mendengar akan suara Tuhan, sabda Tuhan. Biarlah Engkau membuka hati dan pikiran kami, Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami bisa mengerti, memahami apa yang Engkau kendaki untuk kami perbuat dalam setiap kehidupan kami di saat-saat suasana sukacita di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam, shalom. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Ini suasananya luar biasa. Silo saya. Lihat sini silo, lihat sana silo. Ya, ternyata tadi Mbak Wiwin saya lihat itu gini-gini. Ternyata silo sekali. Ini malam yang sangat menyilokan. Iya, mensukacitakan maksudnya ya. Ini malam yang sukacita, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kegembiraan dari keluarga Mas Eko dan keluarga Pak Slamet ya. Karena pada saat ini ya, Mbak Reni berulang tahun yang ke-17 ya. Ya. Betul ya? Tanggal 17 itu yang ke-17. Dan Pak Slamet juga. Wah ini Pak Slamet, mana Pak Slamet? Wah ini luar biasa. Sekalipun tadi habis dari bawah jambu, tapi saat ini bersukacita luar biasa. Senyum terus dari saya datang, semua datang tuh senyum sampai saat ini senyum terus ya. Karena sukacita yang luar biasa. Gitu. Tapi juga saat ini Mbak Reni dan Mas Eko berulang tahun ya. Pernikahannya yang ke-7 betul ya, yang ke-7 baru 7 ya. Ya. Jadi jangan bilang ini sudah 7, baru 7 ya. Baru yang ke-7 Mas Eko, Mbak Reni ya. Dan yang terakhir itu keluarga ini bersukacita yang luar biasa karena hadirnya putri Mbak Reni dan Mas Eko yang kedua, yaitu anak Leora. Makanya saya tuh kadang kalau keliru. Leora Berta Felicia. Ya, ini suatu berkat yang begitu luar biasa buat keluarga di tempat ini. Mas Eko, Mbak Reni, Pak Slamet dan Bu Suryah. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentunya setiap kita menghendaki untuk kita mengalami sukacita yang betul luar biasa, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ya. Sukacita orang tua itu ketika melihat anak cucunya itu bersukacita. Ya. Anak cucunya itu mengalami damai, sukacita di dalam hidupnya, itu sudah membuat hati orang tua itu senang luar biasa, bahagia luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan suatu kehidupan yang diberkati Tuhan? Hidup kita diberkati Tuhan, anak cucu kita diberkati Tuhan. Ya. Semuanya diberkati Tuhan. Karena hidup kita, mari kita melihat kepada firman Tuhan dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan meninggikan kamu di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu apabila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah kamu di kota dan diberkatilah kamu di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil tanahmu dan hasil ternakmu, baik anak lembumu maupun anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kamu pada waktu masuk dan diberkatilah kamu pada waktu keluar. Amin. Menjam sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, kita renungkan dan kita lakukan dalam setiap kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, saya nggak tahu kalau dikasih video kayak gini. Kalau dikasih ini tadi itu loh, saya sudah dandan ke salon. Wis tenan Mas, dandan ke salon saya. Nggak tahu ada, wih Tuhan, waduh rugi aku kan, kok ya nggak dandan gitu loh, gitu loh. Pak Catur tadi mau nyanyi katanya bojo galak nanti, ya nanti request Mas, inget nih Pak Catur Pelita Hadijaya dari Kudus itu mau nyanyi bojo galak, pada istrinya santai santun mau nyanyi bojo galak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan di sini, mengapa saya mengambil dari kitab Ulangan, saudaraku yang dikasih Tuhan, kitab Ulangan itu adalah ditulis oleh Daud. Ya. Daud mengingatkan kembali kepada bangsa Israel yang sebentar lagi akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan Daud sudah tidak, Musa. Tadi kok sampean meneng ngantuk berarti. Pengkot bae salah kok meneng ae. Tadi ya bilang salah Pak. Kok ngomong Daud ngono. Ya, Musa ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, umat Israel akan masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan Musa mengingatkan kembali kepada bangsa ini. Supaya apa? Supaya bangsa ini tidak meninggalkan ketetapan dan perintahnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya di sini dikatakan jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Jadi umat Tuhan, umat Israel itu diingatkan kembali oleh Musa. Supaya umat Tuhan dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Tugas panggilan orang tua. Kalau mau hidupnya, anak-anaknya dan keluarganya diberkati Tuhan, itu adalah mengingatkan kembali ajaran Tuhan, saudara. Ya. Seperti Musa. Ya. Tidak henti-hentinya Musa itu mengingatkan terus kepada bangsanya. Terlebih kalau kita melihat di sini, ini adalah bukan angkatan pertama. Ya. Mereka sudah anak-anaknya, cucu-cucunya yang bersama dengan Musa. Tinggal sedikit karena pada akhirnya ketika mereka masuk, yang bersama-sama dengan Musa itu tinggal 2 orang. Dan Musa sendiri tidak bisa masuk. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kunci berkat Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel
kalau mau hidupnya diberkati Tuhan, maka umat Israel harus melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan oleh Musa. Artinya mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman itu dengan setia, saudara. Sebagai orang-orang tua seperti saya, Pak Catur, Pak Victor, Pak Kris, ya, dan saudara-saudara yang sudah punya suami, punya istri, punya anak. Ya. Hidup kita bukan hidup kita sendiri sekarang, tetapi ada gandengannya banyak. Kalau Pak Selamet itu sudah ada gandengannya, ada 1, 2, ya. Nanti belum lagi. Ya. Cucunya berapa, Pak? 2. Mau berapa, Pak? Dua saja sudah menghabiskan rambut, apalagi tambah lagi. Iya, itu loh. Jadi hidup kita itu bukan milik kita sendiri, ya. Tetapi ada istri, ada suami, ada anak, ada cucu, ya, ada buyut. Kalau bujat sudah buyut enggak? Belum, bujat belum buyut. Ya. Bu Karti yang sudah buyut. Ya. Ada buyut. Ya. Hidup kita itu milik mereka, saudaraku. Ya. Oleh karena itu, saudaraku, kalau kita mau diberkati Tuhan, anak-anak kita mau diberkati Tuhan, cucu-cucu kita mau diberkati Tuhan, hanya satu jalan yang bisa kita ambil, yaitu melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia, saudara. Firman itu bukan sekedar kita dengar, bukan sekedar kita baca, tapi firman itu harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Itu kalau kita mau supaya hidup kita itu ada dalam kuasa berkat Tuhan senantiasa. Anak-anak kita diberkati Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan, cucu-cucu kita diberkati Tuhan secara luar biasa. Satu hal, yaitu lakukan firman itu dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Itu diajarkan kembali oleh Musa, yang sebentar lagi Musa sudah tidak akan bersama-sama dengan mereka. Dan Musa tidak mau anak cucu Israel itu menderita. Oleh karena itu muncullah kitab Ulangan ini, saudara. Nah, oleh karena itu di sini waktunya ketika Pak Selamet memperoleh anugerah cucu yang kedua itu. Supaya apa? Supaya melakukan firman itu dengan taat dan setia. Dan itu disampaikan kepada cucu dan anaknya. Ya. Waktu ngomong itu loh, Pak. Ya. Waktu cerita itu loh, Pak, gitu loh. Dikasih tahu firman, maksudnya itu, ya. Bukan dikhotbahi gitu, tetapi dikasih tahu, oh ini yang dikehendaki Tuhan. Cucu saya itu Sana dan Belis itu punya Alkitab sendiri. Kalau manggil Adam itu kakak Adam. Ini kakak Adam. Oh iya, itu kakak Kawa. Betul itu, jadi lucu kalau saya pas cerita sama dia itu, karena ya itu tadi semuanya kalau besar dipanggil kakak, itu kalau kecil dipanggil bayi gitu. Itu bayi itu bayi Nuh itu. Nah, jadi kita harus mengajarkan kepada anak cucu kita itu loh. Jadi anak cucu kita mengenal yang namanya Allah itu, seperti umat Tuhan, umat Israel. Musa kembali mengingatkan
dengan apa yang kemarin-kemarin itu telah diajarkan kepada generasi sebelumnya. Dan saat dia akan menyelesaikannya, tugas panggilannya, Musa kembali mengingatkan. Dan ini menjadi tugas kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu itu, semuanya. Supaya apa? Terus mengajarkan ya, ketaatan dan kesetiaan terhadap firman Tuhan. Karena apa? Karena di sini berkat itu disediakan bagi setiap kita. Diberkatilah kamu di kota dan diberkatilah kamu di ladang. Diberkatilah kamu di mana saja kita berada. Kita tidak pernah akan kekurangan berkat. Wah, aku pergi ya. Di sini itu kan rata-rata pergi keluar pulau. Paling cedak itu kan keluar kota. Ini bapak-bapak di sini. Karena apa? Perginya ke Kalimantan, ya, ke NTT, itu, Nukang, ya kan? Jadi tukang, ya. Pak Eko pergi ke Jakarta selira-seliri. Tapi di sini katakan diberkatilah kamu waktu di kota maupun di ladang, di mana saja kita itu akan diberkati Tuhan. Ketika kita melakukan sabdanya, firman-Nya dengan taat dan setia. Lalu saudaraku yang dikasih Tuhan dikatakan kembali, diberkatilah buah kandunganmu. Luar biasa loh. Diberkatilah keturunanmu, anakmu, cucumu. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saya merasa letih ya, dengan segala tetek bengek persoalan hidup ini ya, ketika saya melihat cucu saya semangat kembali ya. Cucu saya harus berhasil. Makanya biasanya ketika waktu sebelum dia saya sudah berkata, Tuhan sudah cukup kiranya gitu. Tapi ketika sudah ada cucu, jangan Tuhan, jangan sekarang Tuhan, cucu saya belum apa-apa kok gitu. Cucu saya masih membutuhkan saya gitu. Artinya apa? Anak cucu itu menjadi kekuatan buat kita loh gitu. Tetapi di sini Tuhan katakan ketika kita melakukan firman-Nya dengan ketaatan dan kesetiaan dalam hidup kita, maka anak cucu kita itu akan diberkati Tuhan loh. Dan itu apakah enggak bahagia? Bahagia loh. Kita melihat cucu yang lari-lari saja udah seneng kok gitu. Apalagi berhasil. Yeah. Pak Selamet melihat Doni itu pakai baju seragamnya, wih ngina-ngini. Ada batu tuh nggak ngerti, sandung. Karena apa? Karena melihat wah anaknya yang gagah itu pakai seragam, bangga toh? Ya itu loh. Jadi ketika kita itu melihat anak cucu kita diberkati Tuhan, itu sungguh menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Dan itu menjadi kekuatan buat kita loh. Dan dipikir ketika kita melihat anak cucu berhasil itu tidak ada efeknya buat kita. Wadah itu membuat kita sehat, kuat senantiasa. Enggak gampang loro loh. Ya. Baru melihat itu loh. Sekalipun yang ngomong jadi puasa tenanan. Gitu. Ibu itu waktu sebelum cucuku itu datang ke sini malah pusing dia, pusing nurunkan berat badan. Ya. Karena kalau mau minggu itu bingung mau pakai opo gitu loh. Sesak kabeh pakaiannya gitu loh. Kalau minggu itu malah bingung. Ya. Aku mau pakai opo ya Pak. Lah pakai ini sesak, gedekno wae sisan gitu waktu itu. Tapi sekarang ora usah diet, ora usah ngopo-ngopo, turun dewi itu loh. Tapi seneng gitu loh, penuh sukacita gitu loh, nggak sakit-sakitan gitu loh. Karena apa? Karena senang melihat gitu loh, senang dengan hadirnya cucu, senang dengan hadirnya anak yang berhasil itu.
Padahal juga nggak dikasih apa-apa, malah susah, nambah terus gitu loh. Saya juga demikian gitu loh. Padahal tengah malam ya, harusnya tidur nyenyak bangun. Susu kung gitu kan. Sama tuh Pak Slamet makannya rambutnya habis. Jajan kung gitu, weret-teret gitu. Gitu. Untung anak saya, cucu saya belum tahu jajan Pak. Kalau tahu jajan wah ngeret-teret gitu. Saudaraku yang Tuhan ini loh. Jadi setiap kita ketika kita itu dengan taat setia melakukan firman Tuhan, apa yang dilarang Tuhan kita jauhi, apa yang dimaui Tuhan kita kerjakan. Itu berkatnya luar biasa buat keluarga kita. Adem ayem. Ya. Keluarga akan adem ayem. Ya. Kita nggak akan pusing dengan persoalan-persoalan keluarga yang ribut terus. Tapi keluarga kita akan adem ayem karena apa? Karena ada cinta kasih yang mengalir di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari ya, kita menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Lalu di sini katakan saudaraku, ya, wis di syuting rada suwe sithik ra apa-apa. Eman-eman syutinge soalnya. Kok dielit bar gitu. Sampai di syuting terus mubeng terus keliling terus ya. Nanti yang gue delete kan rugi ya. Rugi sing bayari gitu loh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang selanjutnya dikatakan di sini, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Artinya apa? Hidup kita tidak pernah akan berkekurangan karena berkat Tuhan yang dicurahkan buat kita. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kalau saudara memperhatikan sekali, seluruh jajaran di pemerintahan itu pusing saudara. Ya. Semuanya. Karena apa? Karena diinstruksi semua anggaran harus dipotong. Betul saudaraku. Jadi jangan dipikir wah ini suasana baik-baik saja. Ya. Kalau saudara baca ini indeks saham Indonesia jeblok. Ya. Indeksnya. Artinya apa? Para investor itu takut menginvestasikan uangnya. Takut kalau uangnya enggak balik saudara. Gitu. Tetapi sabda Tuhan katakan diberkatilah bakulmu dan adonanmu. Artinya Tuhan menjamin hidup kita. Tuhan menjamin ekonomi kita. Tuhan menjamin perekonomian kita tetap lancar. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berpikir hari ini maka hanya satu hal, dekatlah dengan Tuhan, kerjakanlah sabda Tuhan, maka apa yang terjadi saat ini itu tidak akan mengenai kita. Saya memperhatikan saudaraku, ketika masyarakat bingung BBM naik, ketika masyarakat bingung ya, masalah minyak naik, saya memperhatikan orang-orang gereja adem ayem saja, gitu kan. Enggak bingung, enggak ngeluh, enggak macam-macam. Kelihatan santai-santai saja. Apa kuncinya? Karena menjadi pelaku firman. Ya. Sehingga dampak itu tidak begitu terasa. Kita merasa bahwa hidup kita nyaman-nyaman saja. Gitu. Oleh karena itu saudaraku mari kita sebagai umat Tuhan ya, biarkanlah anak cucu kita itu mengalami sukacita dan damai sejahtera. Biarkanlah hidup kita sendiri juga mengalami yang namanya berkat-berkat kedamaian, berkat-berkat kekuatan, berkat-berkat kesehatan, berkat-berkat kedamaian. Dengan jalan apa? Kerjakan sabda Tuhan.
dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas sabda Tuhan yang mengingatkan kami kembali untuk kami mengalami berkat-berkat Tuhan. Tidak ada jalan lain kecuali kami menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia melakukan sabdamu. Beri kekuatan buat kami untuk melakukan sabda Tuhan, karena banyak hal yang menghalangi untuk kami boleh menjadi setia, untuk kami boleh menjadi taat terhadap sabda Tuhan. Banyak godaan, banyak hambatan, tetapi bersama Roh Kudus kami akan mampu untuk melakukan setiap sabda Tuhan dengan taat dan setia. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk Pak Selamet, untuk Mbak Reni yang berulang tahun saat ini, untuk Pak Eko dan Mbak Reni yang berulang tahun atas pernikahannya, dan bersyukur atas kehadiran putri keduanya. Bapa Surgawi, biarlah apa yang saat ini dikerjakan keluarga ini berkenan di hadirat Tuhan, dan berkat Tuhan dicurahkan atas keluarga ini. Hamba-Mu serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Untuk acara selanjutnya, biarlah ada di dalam kuasa, penyertaan, perlindungan, dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Waktu kami kembali. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Sriono yang sudah memberikan dasar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini keluarga boleh bersyukur atas banyak hal. Oleh karena itu akan baik jika kita mendengarkan apakah ada yang ingin disampaikan ucapan syukur secara pribadi yang diwakilkan, mungkin boleh Bu Reni, boleh Pak Eko, boleh Pak Selamet. Harapan-harapan khusus supaya nanti kita turut mendoakan di dalam doa syafaat. Silahkan Bu Reni boleh menyambut dan juga menyampaikan harapannya pada malam hari ini. Santai saja gak apa-apa, ayo Bu Reni. Didampingi Pak Eko juga boleh berdua. Ya karena ulang tahun pernikahan kan hari ini kan. Nah, iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami berdua sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Kami juga berterima kasih kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara semua pada malam hari ini dalam doa ucapan syukur kami. Berkat Tuhan itu memang luar biasa, tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Kasih Tuhan itu luar biasa untuk warga kami. Mungkin dalam usia pernikahan kami baru 7 tahun, masih banyak hal yang baru harus kita lewati bersama. Mungkin nanti ada yang susah atau ada yang ada sukanya, ada sukacitanya, ada bahagianya. Di sini harapan kami di usia pernikahan yang ke-7 tahun, semoga semakin diberkati oleh Tuhan. Kita tetap terus bergandeng tangan di dalam Tuhan. Apapun itu persoalan, kita berdua belajar bersama untuk selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam keluarga kita. Kami juga bersyukur sekali boleh ada Bapak dan Ibu yang selalu mendukung kami. Banyak hal yang kami pelajari dari beliau, bagaimana menjadi seorang orang tua, bagaimana menjadi seorang yang lebih dewasa, menjadi orang yang lebih baik, yang bisa berguna bagi keluarga.
Di sini saya juga pribadi sebagai seorang ibu masih terus belajar bagaimana menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anak kami, baik di Kak Afisa maupun di Leora, dan terus belajar menjadi tidak hanya seorang istri tapi juga pendamping dan sahabat yang baik buat Mas Eko. Begitupun juga Mas Eko nanti terus menjadi pendamping yang baik buat saya, yang selalu mengingatkan dan mengarahkan saya ke jalan yang baik. Itu harapan doa yang pasti yang baik-baik. Masih ada cita-cita yang masih terus kita inginkan di dalam keluarga kecil kita. Semoga juga dengan kelahiran putri kami yang kedua ini seperti doa harapan kami di dalam nama putri kami, suatu anugerah yang bercahaya dari Tuhan yang kelak bisa selalu mendatangkan kebahagiaan bagi kami dan bagi banyak orang. Apalagi ya, luar biasa berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Di kehamilan yang kedua ini, yang putri kedua saya ini tidak mudah, tapi Tuhan izinkan. Kami harus berkali-kali, saya harus masuk rumah sakit. Kalau secara harus mengalami perdarahan yang hebat, yang bikin saya takut, khawatir, dan keluarga juga khawatir. Tapi Tuhan izinkan untuk saya dan putri saya tetap kuat, untuk kami bisa bersama berempat saat ini. Kiranya juga kami terus selalu bersama-sama berempat di dalam Tuhan. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang selalu mendukung kami. Tanpa mereka tidak tahu kami. Saya pun bersyukur di usia yang saat ini, kalau bagi saya sudah tidak muda lagi ya, karena sudah bertambah 31 tahun. Semoga dengan bertambahnya usia saya ini semakin dewasa pastinya, baik dewasa di dalam Tuhan maupun di dewasa bagaimana menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu bagi anak-anak saya nantinya, dan tetap menjadi seorang anak yang baik bagi bapak dan ibu. Dan untuk bapak yang saat ini juga berulang tahun, ini sebenarnya bukan suatu rencana tapi mungkin bukan kebetulan juga ya, tapi mungkin berkat Tuhan ya. Dulu waktu saya nikah sama Mas Eko enggak tahu kok tiba-tiba nyemplung di tanggal 18 ya, 18 Maret, dan itu memang pas ulang tahun Bapak juga. Saya bersyukur di usia beliau yang saat ini saya masih melihat beliau yang sehat, masih melihat beliau yang begitu sukacita dan sabar dalam menghadapi kami anak dan cucunya. Sehat selalu ya Kong, panjang umur. Semoga kami anak-anak dan cucumu bisa selalu membahagiakanmu. Mungkin secara materi kami belum mampu, atau mungkin bahkan tidak bisa menandingi apa yang jenengan kasihkan ke kami. Tapi biarlah ajarkan kami selalu bagaimana cara kami menghargai panjenengan dan ibu sebagai orang tua kami. Doa harapan kami, Bapak saya selalu bersama dengan ibu, tetap menjadi orang tua yang terbaik bagi kami. Jangan lelah untuk mengingatkan kami untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan juga banyak terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang selalu mendukung kami. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga dengan rasa syukur kami, kebahagiaan yang kami rasakan ini juga bisa dirasakan oleh Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Ibu Reni dan Bapak Eko. Pak Slamet mungkin dan Ibu Surya ada yang tidak disampaikan? Sudah? Baik. Luar biasa sekali ya, ternyata tidak hanya nampak cahaya yang menyilaukan, tapi berkatnya juga hangat sekali untuk keluarga di tempat ini ya. Semoga Tuhan terus memberkati tadi setiap harapan-harapan yang diucapkan, rasa cinta yang boleh diucapkan Ibu Reni kepada suami dan kepada ayah ibunya boleh terus Tuhan sertai, jadi terus bertumbuh. Kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan untuk keluarga di tempat ini ya. Ibu Reni dan Bapak Slamet yang bertambah usia, pernikahan Ibu Reni dan Bapak Eko, dan juga tentunya untuk anak Leora. Nanti saya mohon Bapak Victor nanti boleh berdoa
Dan kemudian nanti kita akan berdoa untuk ucapan syukur ini, berkat dan penutup nanti Bapak Pendeta Sriono yang akan memimpinnya. Kita akan mengenaikan pujian pertolonganmu. Setiap hal selalu ada pertolongan Tuhan tentunya dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kita pujikan kembali pujian ini. Hatiku tenang, hatiku tenang berada, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku kepada Bapak Victor, Bapak Pendeta Sriono, mohon menyampaikan doa. Rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara dalam kasih Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan di kesempatan malam hari ini, di malam yang begitu indah, di malam yang begitu dengan cuaca yang begitu baik yang Kau berikan kepada kami, baik pada keluarga besar di tempat ini semua kasih karunia yang Kau berikan.
Tuhan, sebentar kami akan menaikkan doa syafaat kami. Terlebih dahulu Tuhan, ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Baik kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Kiranya tidak menjadi penghalang bagi berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan Yesus, kami datang sujud syukur di hadapan-Mu bersama dengan anak-anak-Mu, baik dari Kopen, baik juga dari Wonorejo, Karanganyar, begitu juga dengan saudara-saudara yang ada di tempat ini. Kami hendak menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat keluarga besar di tempat ini, khususnya keluarga Bapak Selamat yang usia yang berulang tahun pada saat ini. Kiranya Tuhan berkati kedua orang tua ini, mampukan mereka Tuhan dalam masa tuanya ini untuk mendidik anak-anaknya, cucunya, seperti yang Kau firmankan yang disampaikan oleh hamba-Mu tadi Tuhan. Kiranya kami mengajarkan kepada anak cucu kami ajaran-ajaran yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga mereka mengenal dari kecil sampai mereka nanti tumbuh dewasa ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga Tuhan keluarga Bapak Eko, Ibu Reni, di mana mereka merasa besar hati bersyukur ya Tuhan, di mana penyertaan-Mu, di mana berkat-berkat-Mu Engkau curahkan dalam keluarga mereka. Terlebih Tuhan, Engkau memberkati putra putri kedua mereka ya Tuhan, anak Leora. Kiranya Tuhan dalam masa pertumbuhan anak ini Tuhan, Engkau yang selalu pimpin berkati. Tuhan dalam masa pertumbuhannya Tuhan yang selalu jagai, beri kesehatan, kekuatan. Kiranya pertumbuhan anak Leora ini selalu ada dalam naungan Tuhan Yesus Kristus selalu. Kau berkati juga kakaknya Afisa. Jika Tuhan juga pimpin berkati kehidupannya Tuhan dalam masa pertumbuhannya ini. Dalam tangan Tuhan kami serahkan anak-anaknya. Begitu juga Mas Eko sebagai kepala rumah tangga di tempat. Kiranya Tuhan mampukan Pak Eko Tuhan mendidik keluarganya, menafkahi keluarganya, memberikan kekuatan yang baik kepada keluarganya Tuhan. Kiranya keluarga Bapak Eko dan Ibu Ren ini hidup penuh dengan damai sukacita yang dapat Tuhan selalu dalam kehidupan hari lepas ini. Takut akan Tuhan dan mereka selalu berharapan kepada Engkau saja Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan keluarga Bapak Eko di tempat ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Kami juga Tuhan berdoa buat kami jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan pimpin berkati sepanjang hari ini. Tuhan juga memberi kesehatan, kekuatan kepada kami. Kiranya Tuhan anak-anak-Mu boleh selalu hidup dalam tangan-Mu. Kiranya anak-anak-Mu selalu hidup dalam berpengharapan kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Tuhan doa kami yang jodoh pada sempurna ini yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Bapa Surgawi, inilah ucapan syukur keluarga Pak Eko dan Pak Selamat kepada Engkau yang diwujudkan dalam ibadah syukur saat malam hari ini. Kiranya ini menjadi suatu persembahan yang indah, yang harum di hadapan Tuhan. Dan kiranya Engkau Allah yang menyempurnakan ibadah ucapan syukur keluarga ini. Bapak Surgawi, jikalau sesudah ini akan dilanjutkan dengan melean bersama-sama dengan tetangga kiri kanan, dengan teman kerja baik Mbak Reni maupun Mas Eko, dan hiburan. Kiranya Engkau Allah kami menolongnya, kiranya Engkau Allah kami melindungi, sehingga Tuhan acara ini boleh berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi keluarga maupun bagi tetangga kiri kanan, teman-teman sekerja baik Mas Eko maupun Mbak Reni. Hamba-Mu menyerahkan sepenuhnya acara setelah ibadah ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan jikalau keluarga Bapak Eko
Mbak Reni maupun Pak Salan menyediakan berkat buat kami. Kiranya Engkau menyucikannya dan memberkatinya. Sehingga apa yang kami nikmati sungguh-sungguh boleh menjadi sumber kekuatan buat tubuh jasmani kami. Dan sesudah ini Tuhan, kami akan pulang ke tempatnya masing-masing, pimpin dan sertai kami. Sehingga kami semuanya boleh pulang dalam damai sejahtera-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkatimu. Tuhan Allah memberkati anak-anak-Mu dan cucu-cucumu. Tuhan Allah memberkati setiap pekerjaan-Mu dan memenuhi lumbung-lumbungmu. Karena damai sejahtera dari Allah Bapa dari surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertaimu dari saat malam hari sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Victor dan Bapak Pendeta Sriono yang sudah memimpin kita untuk berdoa. Terima kasih Bapak Vicky dan Saudara Yoyo sudah mengiringi pujian malam hari ini. Kita akan tutup ibadah ucapan syukur keluarga Bapak Eko dan Ibu Reni dengan memuji Tuhan, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Biarlah ini sekaligus menjadi doa kita untuk rumah ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kembali kita pujikan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih mengalir di hatimu, membuat damai di hidupmu. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupmu. Selamat malam, Tuhan memberkati.